para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen, episode ke-7. Di episode lalu, Kim So-young yang sedang semangat-semangatnya hendak berbisnis dan jadi penemu di zaman Joseon itu, mendadak ia pingsan dan koma. Rupanya, di dunia modern sana, tubuh Jang Bong-hwan asli yang sedang dalam perawatan mengalami koma juga. Namun, ada sebuah tangan yang hendak mencabut alat bantu pernafasannya. Ya, orang itu adalah sekretaris Han. Bak dunia paralel, kondisi Jang Bong-hwan dan Kim So-young terhubung di antara dua dunia. Di saat Jang Bong-hwan kritis dan diambang kematian, sang ratu pun mengalami hal serupa, mendadak pingsan dan koma. Mungkin benar dugaan Jang Bong-hwan, mereka harus berada dalam posisi diambang kematian untuk bisa kembali ke tubuh masing-masing. Dan kini, jalan untuk kembali bertukar jiwa telah terbuka. Apakah jiwa Jang Bong-hwan bisa kembali ke tubuh aslinya? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Sekretaris Han yang iri dan berniat jahat pun melepas masker oksigen Jang Bong-hwan, yang mana membuat tanda-tanda vitalnya menurun. Dokter dan perawat pun melakukan upaya penyelamatan pada Jang Bong-hwan, dan ajaib, jiwa Jang Bong-hwan akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Namun, ia divonis dalam kondisi vegetatif, tampak tidak sadar, namun pasien masih bisa membuka mata, mendengar, dan sedikit bergerak. Dua detektif polisi yang hendak menangkapnya pun mendatanginya. Mereka berdua pun mengobrol di depan tubuh Jang Bong-hwan dan mengatakan jika Chef Jang ini memang difitnah dan tengah berada dalam pertarungan antara sekretaris Han dan Perdana Menteri. Begitu rupanya ya. Bagai terperangkap, jiwa Jang Bong-hwan hanya bisa gogorowokan alias teriak-teriak di dalam tubuh yang terbaring kaku. Sementara itu, pingsan dan komanya Ratu membuat Choljong membatalkan kunjungannya ke balai Jo Hwajin. Ia pun berlari sekuat tenaga dan menghampiri sang ratu yang terbaring bak putri salju. Pingsannya Ratu membuat semua menduga-duga penyebabnya, dan Dayang Choi mengatakan, mungkinkah sang ratu diracun? Sang tabib yang memeriksa pun mengatakan, sang ratu mengalami kondisi vegetatif. Ya, kondisi yang sama dengan Jang Bong-hwan. Bedanya, Jang Bong-hwan bisa kedip-kedip, sedangkan ratu terus menutup matanya. Choljong pun panik tatkala sang tabib mengatakan sang ratu mungkin saja bisa meninggal. Choljong pun lantas menggendong sang ratu ke balai Daejeong. Sang tabib yang tengah memasang jarum akupuntur di kepala ratu dikejutkan dengan bangkitnya ratu yang tiba-tiba saja mengumpat pada sang tabib. Sang ratu yang sejenak tengah dirasuki jiwa Jang Bong-hwan itu pun menoleh. Lah, kok ada Choljong? Dan dia pun lantas kembali pingsan. Tabib pun mengatakan jika malam ini adalah masa kritisnya sang ratu. Choljong pun memutuskan untuk menemani Kim So-young. Ia pun menyesali sikap kasarnya terhadap ratu selama ini dan berharap bisa memulai lembaran baru. Choljong pun lantas mendengar Kim So-young yang mengigau. Di balainya, Jo Hwajin yang sudah tampil cantik pun harus menerima kekecewaan tatkala ia mendengar kabar jika Choljong batal berkunjung karena ratu pingsan. Jo Hwajin pun suuzon ini pasti akal-akalannya sang ratu yang mengetahui jika malam ini Choljong akan menginap bersama Jo Hwajin. Kecewa karena gagal bermalam bersama raja, Jo Hwajin pun mendatangi Ibu Surijo yang sedang menyiapkan ritual. Jo Hwajin pun meminta bantuan Ibu Surijo untuk bisa mengalahkan Ratu Kim So-young. Sementara itu, di aulanya Ibu Surijo, sang cenayang menyarankan untuk menanam benda-benda sial di balai Daejeong sebagai persiapan untuk melakukan ritual menyingkirkan roh jahat di tubuh ratu. Dengan seizin Ibu Surijo, ia pun pergi ke balai Daejeong dan menanam jimat. Di sisi lain, sang dayang mata-mata ditugaskan untuk mengambil barang milik Kim So-young agar bisa digunakan untuk menyempurnakan ritual. Ia pun berhasil membawa kain milik Kim So-young untuk diserahkan pada Dayang Han, yaitu dayangnya Ibu Surijo. Di tempat lain, Kim Byung-in yang terobsesi mencari pelaku penyerangan pada Kim So-young pun mulai berhasil menemukan titik terang. Ia pun memanggil seorang Kasim yang pernah memergoki Yong-byong yang tengah membakar baju Choljong untuk meninggalkan jejak. Sang Kasim pun memberi kesaksian jika ia mengambil potongan sisa kain terbakar itu, yang mana sama persis dengan kain yang dibawa Kim Byung-in ini. Dengan mata berapi-api, Kim Byung-in pun menduga sepertinya Yong-byong lah yang menyerang Kim So-young malam itu. Dan pastinya ada campur tangan Choljong di balik itu.
Di Balai Tomyongjeon, Kim Joo-geun pun melaporkan pada Ibu Suri Agung Sunwon jika Ibu Surijo dan Jo Hwa-jin sedang melakukan ritual terhadap Kim So-young, yang mana laporan ini diduga didapat Kim Joo-geun dari dayang mata-mata yang bekerja multifungsi itu. Di saat bersamaan, Kasimnya Choljong melapor jika sang ratu saat ini dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang mana diduga akibat tidak sengaja minum racun. Ibu Suri Agung Sunwon dan Kim Joo-geun pun lantas meminta bantuan Departemen Kehakimannya Kim Byong-in untuk menggerebek kediaman Ibu Surijo yang sedang melakukan ritual serta memeriksa dapur kerajaan. Hasilnya, anggota Kim Byong-in pun menemukan racun jenis A di dapur. Para petinggi klan Andong Kim pun menggerebek kediaman Ibu Surijo. Jelas saja, Ibu Surijo, Dayang Han, dan Sang Cenayang pun kaget bukan main. Ibu Suri Agung Sunwon pun menuduh Ibu Surijo telah mengguna-gunai Ratu Kim So-young hingga nyawanya kini tengah terancam. Ibu Surijo pun bertanya, bagaimana kondisi Ratu Kim So-young yang sebenarnya? Ibu Suri Agung Sunwon pun mengatakan, ia diracun, yang mana racun jenis A itu ditemukan di area dapur, tempat Ratu mangkal selama ini. Ibu Surijo pun kaget begitu mengetahui kondisi sang ratu yang tengah tidak sadarkan diri akibat diracun. Ia pun jadi teringat mendiang raja yang juga tewas akibat diracun. Teringat masa lalu, Ibu Surijo mengingatkan jika mendiang raja juga tewas dengan penyebab yang sama. Namun Ibu Suri Agung Sunwon mengatakan jika selama ini Ibu Surijo selalu menyalahkannya sebagai penyebab kematian mendiang raja. Padahal Ibu Surijo juga dulu sama aja karena telah mengorbankan anaknya sendiri demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan sekarang Ibu Surijo malah main dukun-dukunan dengan membawa-bawa Jo Hwa-jin pula. Yang mana untungnya pas penggerebekan, selir Jo Hwa-jin itu sudah pergi. Dan dengan bukti jimat yang ditanam di Balai Daejeong, Ibu Suri Agung Sunwon pun menghukum Sang Cenayang dan Dayang Han dengan hukuman mati. Kaget para partnernya dihukum, Ibu Surijo pun minta ampun lagi. Ia pun lantas mengatakan jika Ibu Suri Agung Sunwon harus pede jika Choljong memang berada dalam genggaman tangannya. Sama seperti dulu Ibu Suri Agung Sunwon yang yakin jika mendiang raja memang ada di dalam genggaman tangannya. Tampaknya ada fakta yang masih belum terungkap antara kedua Ibu Suri ini ya. Teringat perkataan Ibu Surijo mengenai Choljong yang terkesan tengah menyembunyikan sesuatu, Ibu Suri Agung Sunwon pun gelisah. Kim Byong-in pun lantas mengajukan diri untuk memeriksa Choljong. Kim Byong-in pun mendatangi Choljong yang tengah bersama Kim So-young dan mengatakan jika Ibu Surijo dan Jo Hwa-jin telah melakukan ritual terhadap ratu. Ia pun menambahkan jika racun jenis A telah ditemukan di dapur, yang mana dapur adalah tempat mangkalnya sang ratu selama ini. Kim Byong-in pun menambahkan jika mulai saat ini ia yang akan menjaga ratu dan melakukan penyelidikan terkait penyerangan pada sang ratu di malam kedua pernikahan. Namun Choljong menolak pergi dan kembali sifat aslinya keluar. Ya, Choljong kan tidak selemah yang dilihat. Ia pun lantas mengusir Kim Byong-in pergi dan menegaskan jika Kim So-young adalah wanita miliknya. Choljong pun lantas memutuskan untuk memindahkan ratu ke rumah orang tuanya malam ini demi keamanannya. Di ruangannya, Choljong, Yongbyon, dan Hong pun berdiskusi tentang Kim Byong-in yang tampak berambisi mengungkap kasus penyerangan pada sang ratu yang mana melibatkan mereka bertiga. Dan sepertinya di rapat ini terungkap fakta jika Choljong dan teman-temannya itu sedang mempersiapkan pasukan khusus yang mana akan digunakan untuk membela Raja Choljong kelak. Seusai rapat, Choljong pun mengunjungi Jo Hwa-jin dan menyuruhnya untuk jaga jarak dengan Ibu Surijo. Kenapa? Ibu Surijo kini tengah difitnah karena diduga meracuni Ratu Kim So-young. Jo Hwa-jin pun tidak habis pikir, kok bisa Ibu Surijo difitnah gitu? Padahal kan suaminya sendiri alias raja terdahulu juga meninggal karena diracun. Beres ngobrol-ngobrol, Choljong pun lantas pergi. Ya, dia nggak peka banget sih. Padahal udah ditunggu-tunggu loh dari tadi. Sementara itu, setibanya di rumah, Kim Byong-in pun langsung menjaga Kim So-young di sampingnya. Ia pun menyesali diri kenapa mereka tidak bisa saling memiliki. Di Balai Tomyongjeon, Ibu Suri Agung Sunwon membahas mengenai keadaan ratu yang tidak terduga ini pada Kim Joo-geun. Ibu Suri takut jika begini terus bisa-bisa Jo Hwa-jin yang akan melahirkan pangeran terlebih dahulu. Namun rupanya Kim Joo-geun telah mempersiapkan pengganti ratu dari klan Andong Kim. Kalau Ratu Kim So-young ini tidak bisa pulih kembali. Dan sebuah fakta terungkap jika Choljong ternyata diangkat menjadi raja oleh Kim Joo-geun. Yang mana tujuannya adalah jika suatu saat Choljong tidak lagi
berdiri di pihak Andong Kim, Ibu Suri Agung Sunwon bisa menyingkirkannya dengan mudah. Tidak seperti menyingkirkan mendiang raja terdahulu yang mana keputusan itu sangat menyakitkan bagi Ibu Suri Agung Sunwon. Ya, Ibu Suri Agung Sunwon mengklaim ia telah melindungi negara ini dengan pengorbanan sang cucu. Makanya jika sekarang negara dan kekuasaannya ini digoyangkan, maka Ibu Suri Agung Sunwon tidak akan memberi ampun. Sementara itu, sang ratu akhirnya kembali tersadar dan jiwa yang ada di dalamnya adalah... Kembali ucapkan selamat datang pada jiwa Jang Bonghwan. Ya, Jang Bonghwan pun terkejut mendapati dirinya terbangun di sebuah tempat yang amat menyilaukan dan penuh dengan hiasan bertema emas di sana-sini. Dia pun kaget, apakah kali ini ia terlempar ke zaman kerajaan Inka? Namun, melihat kehadiran Dayang Hongyeon, ia pun bisa bernapas lega. Ia masih ada di zaman nenek moyangnya, yaitu zaman Joseon. Hongyeon pun menjelaskan jika Kim Soyoung kini sudah ada di rumahnya sendiri. Jang Bonghwan pun kaget, karena itu berarti ia akan bertemu dengan ayah aslinya Kim Soyoung, yaitu Kim Moon-geun. Jang Bonghwan pun jadi kararagok gitu, karena selama di zaman modern, musuh utama baginya adalah ayah dari para gadis. Ya, termasuk Kim Moon-geun ini, yang mana ayah dari Kim Soyoung. Kehadiran Kim Soyoung pun disambut sang ayah dengan sukacita. Ia pun menghadirkan tabib-tabib terbaik untuk memeriksanya. Selain itu, telah disiapkan juga salon kecantikan zaman kerajaan yang mana nyaris membuat Jang Bonghwan ngacir ketakutan. Namun setelah dipaksa, ia pun akhirnya berdandan juga. Keanehan pun mulai muncul. Mendadak ingatan Kim Soyoung yang asli hadir, yang mana Jang Bonghwan bisa mengetahui jika hari ulang tahun Kim Soyoung bertepatan dengan peringatan kematian ibunya. Jadi tidak pernah ada kata bahagia bagi Kim Soyoung di hari ulang tahunnya. Hongyeon pun terkejut mengetahui jika ingatan ratu ternyata telah kembali. Sama terkejutnya dengan Jang Bonghwan yang mendadak bisa terhubung dengan ingatan Kim Soyoung. Nah loh, Jang Bonghwan mulai krisis identitas nih kayaknya. Ya, pada akhirnya semua orang memang memiliki rahasia ya. Seperti Kim Moon-geun yang diam-diam menyimpan sebuah buku rahasia berwarna kuning. Jo Hwa-jin dengan sebuah buku cerita anak yang mana sepertinya ia telah mengganti nama pemilik aslinya dengan namanya sendiri. Chol Jong yang rupanya tengah melatih pasukan khususnya sendiri di sebuah hutan. Dan sebuah sumur tua yang kelak akan mengungkapkan suatu kebenaran. Dan episode ke-7 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Di episode ini mulai terungkap fakta-fakta masa lalu ya, terkait kematian mendiang raja terdahulu. Sepertinya kedua ibu suri ini saling menuduh sebagai penyebab kematian mendiang raja terdahulu. Dan setelah sempat bertukar jiwa kembali, akhirnya sang ratu pun kembali tersadar dan masih ada jiwa Jang Bonghwan di dalamnya. Namun setelah insiden mendadak pingsan ini, sepertinya ingatan Kim Soyoung mulai muncul kembali dan menyatu dengan ingatan Jang Bonghwan. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Nantikan episode 8-nya ya. Dan terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Dadah!